Cakep. Oh wate kemang harum lagoina. Hormat saya untuk dekan dan para kaprodi FTK serta calon pendidik masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan jajaran pimpinan Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3, para kaprodi, para tendik, para sekretaris prodi, dan tentunya yang tidak saya lupakan, yang sangat saya banggakan, yaitu para yudisiawan, calon guru dan pendidik masa depan. Sebelum saya menguraikan orasi ilmiah ini lebih dalam, izinkan saya untuk mengucapkan selamat untuk para yudisiawan semua. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini adalah hari kemenangan akademik saudara semua, di mana ijazah kelulusan sudah di depan mata. Keberhasilan meraih gelar sarjana tentunya hasil dari kerja keras, ketekunan, tetes keringat, bisa jadi mungkin air mata karena berhadapan dengan para pembimbing, doa, dan tentunya doa orang tua di sepertiga malam yang telah dikabulkan. Oleh karena itu, selamat merayakan momentum bersejarah ini. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Namun di balik selembar kertas bertuliskan gelar sarjana Anda, nanti ada sebuah tanggung jawab peradaban yang maha besar di pundak saudara. Saya di sini berdiri bukan hanya berkapasitas sebagai seorang dosen yang mengajar di depan Anda, khususnya mahasiswa PBI. Mana mahasiswa PBI? Saya di sini bukan hanya sebagai dosen PBI, tapi saya berdiri sini sebagai koordinator pusat studi gender dan anak, di mana saya kemari membawa suara-suara sunyi, saya membawa suara-suara kecemasan, sekaligus saya membawa segudang harapan anak-anak di luar sana yang menantikan Anda hadir ke dalam kelasnya. Sidang yudisium mulia yang saya muliakan, kita harus berani jujur bahwa realitas hari ini institusi pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren sekalipun, yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman setelah rumah, tapi faktanya sekarang kita berada atau kita sedang mengalami krisis rasa aman yang bersifat sistemik. Fenomena kekerasan di lembaga pendidikan bukan hanya sekedar riak kecil lagi sekarang, melainkan sudah menjadi gunung es yang mengancam dan menghancurkan masa depan generasi bangsa. Yuk kita bedah data nasional yang ada. Data dari asesmen nasional Kemendikbudristek secara konsisten menunjukkan 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami berbagai bentuk perundungan atau yang disebut dengan bullying. Sementara berdasarkan data Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melalui Simfoni PPA, dari ribuan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, satuan pendidikan menempati posisi atas
sebagai tempat kejadian perkara yang paling marak dan yang paling menyedihkan. Kekerasan seksual kini melampaui kekerasan fisik. Di ranah digital juga tidak baik-baik saja. Kekerasan berbasis gender online atau disebut dengan KBGO atau disebut dengan cyberbullying melonjak tajam. Anak-anak kita khususnya remaja perempuan rentan menjadi korban pemerasan seksual yang bermodus digital yang disebut dengan online grooming. Itu bukan hanya terjadi di sekolah, di pesantren, dan di kampus. Dan ini ironis, dan ini lembaga pendidikan. Ironisnya, dari sekian kasus yang terungkap, pihak yang melakukan pembiaran dan justru kadang dan banyak pelaku kekerasan adalah oknum yang menyandang gelar mulia tersebut, yaitu guru. Ironis bukan? Ketika seorang anak masuk ke dalam kelas kita, gerbang sekolah dengan rasa cemas. Ketika seorang anak siswi harus memendam trauma karena mengalami pelecehan secara verbal, bermodus lelucon di dalam kelas, maka pada saat itulah pendidikan kita sedang mengalami kebangkrutan moral. Disinilah relevansi mutlak lulusan Fakultas Tarbiyah diuji. Saudara tidak dilahirkan oleh Fakultas Tarbiyah ini untuk menjadi mesin pemindah materi dari buku teks ke papan tulis. Saudara dicetak untuk menjadi pendidik yang menjaga. Mari kita lihat, kita bahas ini dari sudut ilmiah. Secara epistemologi, kata tarbiyah tidak berarti tunggal sebagai proses transfer kognitif secara taklim. Tarbiyah berakal dari kata raba yarbu yang berarti tumbuh, berkembang, dan merawat. Artinya tugas utama seorang guru tarbiyah adalah memastikan semua potensi anak, baik laki-laki maupun perempuan, tumbuh secara optimal tanpa adanya hambatan psikologis, fisik maupun diskriminasi berbasis gender. Dalam perspektif studi gender dan anak ada 3 pilar utama yang wajib diintegrasikan oleh seorang guru tarbiyah di dalam kelas. Pertama, penerapan doktrin in loco parentis secara kontekstual. Secara hukum dan moral, ketika orang tua menitipkan anaknya di gerbang sekolah, hak pengasuhan berpindah ke pundak saudara sebagai seorang guru. Guru sebagai orang kedua di sekolah. Realnya, guru yang responsif tidak akan mengabaikan perubahan perilaku pada anak didik. Kalau kita lihat ada siswi yang tiba-tiba menarik dirinya, atau tiba-tiba anak laki-laki yang begitu agresifnya, seorang guru yang punya kepekaan tidak serta-merta akan melabalkan anaknya itu anak nakal atau anak yang bodoh. Never ever to do that. Saya punya anak 3 ya. Biasanya kalau kita punya anak cerdas, anak kita tuh hampir tidak pernah mengalami diskriminasi. Yang sering mengalami diskriminasi, yang mengalami sering kekerasan, baik itu verbal, yang seringnya verbal adalah anak-anak yang sering bermasalah. Dan itu yang dialami oleh anak saya kedua. Pelakunya siapa? Guru. Untung saja emaknya juga guru, maha guru, tahu bagaimana mengatasinya. Bisa bayangkan emak-emak di luar sana? Oleh karena itu, kadang-kadang nggak mesti seorang guru itu pinter matematik, tapi pinter bahasanya, jaga bahasanya. Guru akan melakukan pendekatan personal kalau melihat semua itu. Bisa jadi anak itu merupakan korban perundungan. Biasanya anak-anak korban perundungan akan menarik diri karena dia merasa takut. Ya, dan justru bisa jadi anak itu mengalami kekerasan di dalam rumah. Jadi dalam hari ini guru adalah detektor pertama keselamatan anak. Dan kami berharap Anda melakukan itu.
Yang kedua, dekonstruksi bias gender dan normalisasi maskulinitas toksik. Kekerasan ekstrim seringkali berakal dari bias gender kecil yang dipelihara di dalam kelas. Ini sering kan yang terjadi. Anak purid yang laki-laki ketika mukul, apa reaksi seorang guru? Ah, biasa tuh, anak laki-laki wajar nakal. Atau ketika seorang anak perempuan pembagian tugas hanya cuman diberikan, nih anak perempuan nyapu, catat administrasi. Tahu nggak? Secara nggak langsung Anda sedang menyuburkan akar ketimpangan relasi kuasa. Guru tarbiyah harus berani mendobrak ini semua. Ajarkan bahwa anak laki-laki bukan berarti harus mendominasi dengan kekerasan. Dan ajarkan juga kepada perempuan, bukan berarti harus tunduk patuh tanpa mempertanyakan. Ketiga, perlindungan anak di ranah cyber, child cyber protection. Anak-anak ibu semua, nanti tantangan kalian lebih besar dari kami. Jangankan 2 dekade yang lalu, sekarang aja sudah terasa. Kalian akan menjalani, akan mengajarkan 2 generasi, Alpha, Gen Z dan Alpha, yang mana mereka hidup di 2 dunia, yaitu fisik dan digital. Nah, ruang kelas yang aman adalah berarti memastikan tidak ada WA group yang mengucilkan. Coba perhatikan WA group mereka. Ada nggak yang mengucilkan atau menyebarkan foto editan yang menyebabkan merendahkan martabat seorang murid? Guru tarbiyah abad ini harus wajib memiliki literasi digital. Dan ibu yakin kalian memiliki itu. Cuman awareness-nya yang harus dibangun. Mereka mampu mengedukasi siswa tentang batasan tubuh, tentang concern, dan kemana mereka harus melapor apabila itu semua terjadi. Yuk kita bahas ini dari sudut Islam. Sebagai lulusan Fakultas Tarbiyah di bawah naungan perguruan tinggi agama Islam, fondasi utama pergerakan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam falsafah hukum Islam, Al-Maqasid Asy-Syariah, salah satu pilar utama tarbiyah adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, dan hifdzun nafs, menjaga keturunan. Perlindungan anak dari kekerasan adalah perintah syariat mutlak. Rasulullah adalah sebaik-baik role model. Kalau kita mendengar kisah-kisah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mempercepat salat jemaahnya hanya karena sekedar mendengar anak menangis. Supaya apa? Supaya ibunya tidak terlalu khawatir. Bisa bayangkan. Dan ada hadis juga Rasulullah menyatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi generasi mudanya. Jadi prinsip muasyarah bil ma'ruf, yaitu bergaul dan mendidik dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan penuh kasih sayang, adil, bebas dari kekerasan harus menjadi ruh di setiap RPP Anda. Murid-murid yang saudara hadapi adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti mereka secara fisik dengan dalih mendisiplinkan. Anak-anak, kekerasan mendisiplinkan bukan harus dengan kekerasan. Jangan dalih kekerasan yang dilakukan untuk di cover dengan kata-kata mendisiplinkan. Hati-hati ya, membentak dengan kata-kata yang menghancurkan harga diri mereka, atau mendiamkan ketidakadilan terjadi di depan mata saudara adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap ilmu tarbiyah yang saudara pelajari di kampus ini. Anak-anak ibu sekalian, kita nggak mesti harus pinter. Karena yang belajar itu sebenarnya murid. Kalian udah selesai. Tetapi kalian itu fasilitator. Bagaimana anak itu belajar. Ada kalanya belajar itu hanya dengan dorongan kata-kata. Penutup. Sebentar lagi Anda akan melangkah keluar dari ruangan ini. Gelar sarjana pendidikan akan resmi Anda sandang.
Di belakang nama Anda, SPDI. Sekarang SPDI masih? Ya. Ingatlah pesan berikut. Ijazah yang saudara terima nanti bukan sekedar tiket untuk mencari pekerjaan, atau bukti bahwa saudara mampu mentransfer isi buku teks. Ijazah adalah ikrar moral dan sumpah suci bahwa saudara siap menjadi benteng pelindung bagi setiap anak manusia yang melangkahkan kaki ke dalam kelas Anda. Seorang pemikir besar pernah menitipkan pesan, anak-anak bukan barang pecah belah yang jika retak bisa dilem kembali. No, it won't happen. Jika anak-anak adalah keras putih yang jika sekali saja kau gores dengan kekerasan, coretan hitam itu akan membawa mereka hingga mereka dewasa. Maka dari itu jangan pernah jadikan ruang kelas Anda sebagai penjara psikologis yang menakutkan bagi murid. Jadikan kelas saudara sebagai oase, ruang aman di mana murid, laki-laki dan perempuan merasa dihargai potensinya, merasa dilindungi hak-haknya, merasa dicintai tanpa diskriminasi. Anak-anakku, para calon guru yang hebat, guru yang biasa-biasa saja hanya bisa memberitahu. Guru yang baik mampu menjelaskan. Guru yang hebat mampu mendemonstrasikan. Namun guru yang agung, guru tarbiyah sejati adalah guru yang mampu menginspirasi dan menjaga. Hari ini jadilah guru agung tersebut. Tugasmu bukan hanya mencetak anak-anak yang pintar matematik, pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, pintar teknologi, atau hafal kitab kuning. Tugas terbesarmu adalah memastikan tidak ada air mata ketakutan, air mata kesedihan yang jatuh di lantai kelas Anda. Tugas terbesar Anda adalah memastikan setiap anak pulang ke rumahnya dengan senyuman dan rasa percaya diri. Putuskan mata rantai kekerasan di sekolah, madrasah, dan khususnya juga di kampus kita. Ketika nanti saudara lelah dalam mengajar, ingatlah motivasi ini. Satu kalimat penyemangat yang saudara berikan bisa jadi itulah penentu yang menyelamatkan seluruh masa depan mereka. Jadilah guru yang kehadirannya selalu dirindukan, yang kata-katanya membangun jiwa, bukan meruntuhkan mental. Kalian pasti merasakan kan? Saya yakin dalam kelas bagaimana sedihnya ketika mental kalian down di depan kelas. Never ever do that. Ketika kalian tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Matamu harus menjadi mata yang mengawasi keselamatan mereka. Tanganmu harus menjadi tangan yang merangkul kerapuhan mereka. Hatimu harus menjadi rumah yang paling luas bagi keluh kesah mereka. Selamat berjuang di medan yang sesungguhnya, karena sesungguhnya ya anak-anak ibu, bukan waktu skripsi, setelah dapat ijazah itu perjuangan sesungguhnya, ya. Ya, selamat berjuang, jadilah pendidik yang menjaga demi keselamatan anak-anak bangsa, demi marwah pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin. Ibu mau pantun dulu, cakep bilang ya. Ke toko buku membeli penggaris, jangan lupa membeli tinta. Jadi guru tarbiyah, jangan hobinya sinis. Nanti muridnya kabur semua. Wamo. Sambal terasi rasanya pedas, enak dimakan di bawah tenda. Selamat mengabdi lulusan yang cerdas. Semoga dapat kerja, sekalian dapat jodohnya. Akhirnya melangkahlah dengan gagah, mendidiklah dengan hati, menjagalah dengan iman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan ibu tetap di tempat.
Ya, berkenan Ibu Dr. Nasriah MA untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, berkenan mendampingi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ya, baik, kami silakan Ibu Dr. Nasriah MA yang juga menjabat sebagai Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak UIN Aradiri Banda Aceh. Ya, kita saksikan bersama.